Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di gudang bus Karoseri Adiputro, tepatnya di Mondoroko. Kita ada di hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025. Seperti biasa teman-teman, di awal bulan kita akan mengupdate ada apa aja sih di gudang bus Karoseri Adiputro. Walaupun di 2 bulan terakhir kita nggak update ya, karena saya ngetrip. Dan di sini sebelum kita lihat ada bis apa saja, di sini saya mau memberikan informasi up to date, kabar terbaru bahwa Karoseri Adiputro akan hadir di acara GIAS tahun 2025. Loh, kok tiba-tiba hadir sih? Padahal waktu itu Mas Adit bilang Karoseri Adiputro dan karoseri lainnya tuh udah sepakat nggak hadir ya. Benar teman-teman. Tapi karena dunia otobus itu dinamis banget teman-teman. Dan pihak dari Gaikindo juga ingin Karoseri Adiputro dan karoseri-karoseri lainnya ikut di GIAS tahun 2025. Walaupun setelah dirembuk-rembuk gitu ya, di negosiasi-negosiasi tetap akan ada di Hall 11 alias di tenda ya, bukan di dalam gedung teman-teman. Gak apa-apa, di sini kami Karoseri Adiputro beserta karoseri-karoseri lainnya yang ikut, ada karoseri Tentrem, New Armada, Laksana. Kita bersatu membuktikan bahwa dunia otobus di Indonesia ini benar-benar bergairah, punya visi, punya masa depan yang baik. Tentunya berkat teman-teman juga yang selalu mendukung kami, Karoseri Adiputro beserta karoseri yang lain. Dan yang jadi pertanyaannya nih, apakah di tahun ini Karoseri Adiputro akan menghadirkan produk baru? Dan kita juga tahu di tahun ini kita semua merasakan ya badai ekonomi, tantangan demi tantangan di bidang ekonomi kita nih. Gak hanya di Karoseri Adiputro ya, tapi seluruh Indonesia mungkin merasakan badai ekonomi yang hebat. Apakah akan ada model baru teman-teman? Jawabannya hanya ada 2 pilihan, ya atau tidak teman-teman. Kalau ya akan ada produk baru, Karoseri Adiputro ingin tampil ya, memberikan yang terbaik dan tentunya memberikan value yang terbaik untuk dukungan bisnis teman-teman di tengah badai ekonomi ini. Kalau tidak, Karoseri Adiputro ingin memberikan stabilitas ya untuk operasional supaya teman-teman yang beli bis di Karoseri Adiputro ini bisa merasakan durabilitas yang awet, desainnya, kemudian materialnya. Nah ini kan kalau semuanya awet, semuanya stabil harganya teman-teman, maka untuk bisnis juga akan tetap lancar. Atau mungkin bisa dua-duanya, ada yang baru dan ada yang lama. Silakan teman-teman datang saja, kunjungi booth Karoseri Adiputro di Hall 11 ya teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja untuk openingnya. Saya sudah memberikan informasi sekaligus berita terbaru. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu ada bis kesukaan teman-teman yang bisa teman-teman lihat di gudang bus Karoseri Adiputro pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita keliling gudang Karoseri Adiputro.
Di sini kita akan mulai melihat-lihat, kita mulai dari sasis terlebih dahulu. Karena kita semua tahu ya, untuk membuat sebuah bus, silakan teman-teman beli sasisnya terlebih dahulu. Boleh merek apapun, Hino, Mercy, Volvo, Scania, dan merek-merek lain yang belum saya sebutkan. Nanti setelah teman-teman beli sasisnya, teman-teman bisa datang ke Karoseri Adiputro atau menghubungi ke tim sales Karoseri Adiputro untuk pembuatan bodi di Karoseri Adiputro sampai busnya itu jadi. Jadi kalau misalnya untuk membuat sebuah bus itu berbeda ya dengan membuat mobil, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli mobil kan teman-teman bisa langsung datang ya ke dealer, kemudian beli dan mobilnya bisa diambil atau diantar ke tempat teman-teman. Tapi kalau bis, nah teman-teman harus beli sasisnya dulu nih teman-teman. Di sini ada sasis banyak ya. Di sini yang paling dekat dengan kita ada sasis Hino RM 280 Euro 4. Ini milik POM Boss. Wah, hadir lagi nih POM Boss di Karoseri Adiputro. Untuk sasis Hino RM di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah space frame dari bawaannya, dari pabrikannya teman-teman ya. Sudah pakai suspensi udara juga teman-teman, seperti ini. Nah, ini suspensi udara. Kalau Hino RK ini belum space frame ya, alias masih leather frame dan belum pakai suspensi udara. Hino RK 280 Euro 4 ini masih leaf spring. Kemudian kita akan lihat ke sebelah sana teman-teman. Di sini ada sasis Mercedes-Benz OH 1626L. Nah, ini yang L ya teman-teman. L itu artinya Luftfederung alias suspensi udara dalam bahasa Jerman ya. Untuk sasis Mercedes-Benz OH 1626L ini adalah sasis modular ya teman-teman. Jadi awalnya pendek, kemudian ketika akan dipasangkan bodi di Karoseri Adiputro, sasisnya ini akan dipotong. Nah, makanya bis-bis dengan sasis ini bagasinya adalah bagasi space frame alias bagasi yang tembus. Nah, ini kita bisa lihat ada identitas BGBP. Kira-kira PO apa ya teman-teman ya? Keren nih, nanti akan jadi Jetbus 5 MHD atau HDD kalau di Karoseri Adiputro ya. Untuk yang SHD bisa pakai sasis Mercedes-Benz OH 1626S. Nanti kita akan lihat contohnya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat lagi ada armada, calon armada ya teman-teman ya. Karena masih berupa sasis. Ini milik PO Via 79. Wah, cakep. Hadir lagi nih armada terbarunya teman-teman ya. Kemudian di sini belum ada identitas milik PO apa. Ini sama Mercedes-Benz OH 1626L juga teman-teman. Nah, di belakang di sini ada sasis Hino RM lagi nih teman-teman ya. Hino RM Euro 4 RM 280 milik PO Kurnia Transjaya Rembang. Wih, mantap. Kita lanjut keliling teman-teman. Di sini ada sasis Mercedes-Benz OH 1626S. Kita bisa lihat untuk OH 1626S ini adalah sasis leather frame. Kemudian kita akan mendekat melihat detailnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, suspensi yang digunakan ini adalah suspensi leaf spring. Jadi kalau mau di-upgrade di Karoseri Adiputro sangat bisa teman-teman. Dan kalau di-upgrade pakai air suspension rakitan Karoseri Adiputro, ini nanti juga akan bisa dipasangkan bodi SHD. Wah, tapi memang karena kami belum dapat, dalam tanda kutip ya, lampu hijau secara tertulis untuk bikin produk SHD dengan bagasi yang tembus alias bagasi space frame. Jadi kami belum bisa ya teman-teman. Bukan belum bisa, belum ada. Kalau dibilang bisa secara teknis, bisa. SDM kami bisa teman-teman. Tapi belum ada ya. Makanya
Untuk OH1626S yang bodinya SHD, JetBus 5 SHD, nanti bagasinya adalah bagasi leather frame, bukan yang space frame. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada sasis Mercedes-Benz OF 1623L. Nah, ini kita ketemu dengan kode L lagi nih. Jadi sasis ini sudah memakai suspensi udara bawaan dari pabriknya ya teman-teman. Kalau OF, nah ini mesinnya ada di depan seperti ini teman-teman. Wah, ini kira-kira milik PO apa ya? Menarik nih. Untuk sasis tipe ini di karoseri Adiputro bisa dijadikan bodi JetBus 5 MHD atau JetBus 5 HDD ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga OF 1623L. Lanjut kita lihat di sini ada sasis Hino RM 280 Euro 4, ini milik Melody Transport. Wah, luar biasa nih. Mas Oscar, ini sasisnya. Luar biasa. Kita akan tunggu saja kehadiran armada terbarunya. Apakah nanti akan menggunakan bodi JetBus 5 SHD atau MHD ya, karena di karoseri Adiputro untuk Hino RM bisa SHD, bisa MHD, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Apakah double glass, apakah single glass, kita tunggu saja di official sosial media milik PO Melody Transport. Dan jangan lupa teman-teman up to date terus ya ke official sosial media dari Melody Transport. Kemudian ini Hino RM 280 Euro 4. Saya belum tahu ini milik PO apa teman-teman ya, nggak ada identitasnya. Kemudian ini OF 1623 yang L teman-teman ya, suspensi udara. Dan ini ada Hino RM 280 Euro 4. Sekarang waktunya kita melihat bis-bis yang sedang menunggu tanggal rilis ya oleh owner dari masing-masing PO-nya teman-teman. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada armada JetBus 5 SHD milik PO Ramadhani. Wah, ini cakep ya teman-teman. Bagasinya yang paling belakang di-upgrade menjadi tempat tidur untuk driver yang bertugas. Kemudian di sini ada milik PO apa nih ya? Belum ada namanya teman-teman. Warnanya cakep, coklat muda. Kemudian ada track. Wah, cakep nih, JetBus 5 MD. Ini dia yang long ya teman-teman, panjang banget nih, bisa muat 30 sampai ya 40 tergantung meracik kursinya teman-teman, 40 kursi. Kemudian ada satu unit dari total banyak unit JetBus 5 MHD single glass, ini milik Aerotrans. Wah, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626S ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ini armada PO Palala teman-teman. Wah, ini jujur saya tunggu-tunggu banget nih. Pokoknya teman-teman wajib ya untuk mendukung terus nih PO Palala supaya bisa segera merilis armada terbarunya. Keren, di-upgrade teman-teman. Jadi pakai kamar untuk driver yang bertugas. Kemudian ada armada JetBus 5 SHD milik Pesiar Transindo. Wah, Salatiga. Kemudian ada Bagong Biru Pariwisata ya. JetBus 5 MHD, ini sasisnya Mercedes-Benz OH 1626L. Kemudian ada Mekarsari Putra Mandiri, JetBus 5 SHD, Hino RM. Kemudian ada satu unit JetBus 5 MHD. Ini milik Langkisau Wisata yang hadir dengan sasis Hino. Wah, ini Hino apa nih ya? Kita belum tahu nih apakah Hino RM tapi dibuat MHD ataukah Hino RK. Kita tunggu saja. Di sebelah kiri saya ini ada satu unit JetBus 5 SHD milik Arta Transport. Oh, sorry, MHD teman-teman ya. Saya
keliru sama stikernya. Ini stikernya SHD, tapi bodinya MHD. Mungkin ini untuk keperluan branding dari PO-nya ya teman-teman ya. Ada yang bodinya MHD tapi stiker SHD untuk penyesuaian harga atau mungkin penyesuaian selera dari masing-masing penumpangnya. Ini Arta Transport. Kemudian ini PO Palala lagi teman-teman, Jetbus 5 MHD single glass. Cakep, sasis baru ini teman-teman ya. Kemudian ini ada track, ada bagong, dan ada Aerotrans lagi di sebelah sana. Cakep. Kita lanjut lihat bis lagi teman-teman. Di sini ada satu unit Jetbus 5 MHD, sasisnya Hino. Kemudian ada Aerotrans, Jetbus 5 MHD single glass. Lanjut ada armada milik Starbus yang menjadi grup atau divisi pariwisata dari PO Sinarjaya. Kemudian ada Remaja Jaya, Jetbus 5 MHD Dream Coach. Ini sleeper ya teman-teman, luar biasa nih PO Remaja Jaya. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD. Wah, kalau dari liverynya teman-teman bisa menebak nggak ini milik PO apa ya? Dan ada stiker Lampung. Wih, luar biasa, dari Lampung teman-teman. Kemudian ada Anggi Transport. Ini menggunakan bodi Jetbus 5 HDD. Kemudian ada Karisma Trans, Jetbus 5 SHD single glass. Wah, cakep banget, warna black gold. Kemudian ada Malala 93 yang menjadi armada pariwisata dari PO Palala. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD milik Surya Trans. Cakep, warna merahnya menyala sekali ini. Lanjut di sebelahnya, di sini ada armada Jetbus 5 SHD. Wah, ini kelihatan ya. Nama PO-nya Zafira. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S. Keren, keren. Lanjut Aerotrans lagi teman-teman. Kemudian ada Remaja Jaya. Ini yang non-sleeper. Dia bodinya Jetbus 5 MHD teman-teman. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD. Wah, ini sasisnya Hino teman-teman ya. Milik PO apa nih? Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh bantu jawab di kolom komentar. Kemudian ada Jetbus 5 MHD Dream Coach lagi, milik Remaja Jaya. Cakep banget asli warnanya. Dan ini sangat kita nantikan ya untuk dirilis dari Karoseri Adi Putro. Supaya nambah lagi nih sleeper bus di Sulawesi. Lanjut kita lihat, di sini ada Aerotrans. Wah, banyak kan teman-teman Aerotrans. Dan liverynya itu loh, cakep banget. Cakep banget. Kemudian di sebelahnya ada Malala 93. Pariwisata dari PO Palala. Dan di sana, wow, ada barisan. Wah, wah, wah. Cakep banget nih, DB Trans teman-teman ya. DB Putra Trasindo. Ini benar nggak sih Trasindo apa Transindo? Sepertinya ada salah tulis teman-teman ya. Transindo harusnya. Nah, ini dia, ada barisan armada sleeper dari JRG. Wah, ini totalnya ada 7 unit teman-teman. Cakep banget nih. Ada yang warna merah dan warna hitam. Kita doakan dan dukung terus PO JRG, semoga segera merilis armada terbarunya. Sleeper loh teman-teman, ini cakep banget ya. Ada sleeper bus lagi teman-teman. Nah, kali ini milik PO Haryanto. Ada 2 unit yang menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Dream Coach dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L.
Nah, ini sudah pakai suspensi udara ya teman-teman. Dan kita tunggu saja, sekaligus kita doakan dan dukung terus PO Haryanto supaya segera merilis armada terbarunya. Asli sih, di sini saya penasaran banget nih. Nanti kalau sudah dirilis dari karoseri Adiputro, akan dijadikan armada di trayek mana ya? Apakah tim Madura, atau tim Malang, atau tim Muriaan, atau daerah-daerah lain yang teman-teman ingin tebak? Silakan ramaikan kolom komentar dan berikan dukungan untuk PO Haryanto ya teman-teman. Luar biasa, warna birunya nih cakep banget, Adiputro banget nih kelihatannya. Sekarang kita ada di workshop karoseri Adiputro. Di sini kita lihat ada dua sasis tronton. Wah, ini sasis MAN ya teman-teman, dengan tipe 26480 RR4 nih teman-teman. Cakep. Ini ada dua unit milik PO Mahardika dan akan dijadikan bodi apa? Silakan teman-teman tunggu aja. Info terbarunya hanya di official YouTube channel karoseri Adiputro. Cakep, Mahardika teman-teman, dari Wonogiri. Sekarang kita ada di ruang finishing minibus buatan karoseri Adiputro. Seperti kita sudah tahu, untuk karoseri Adiputro ini secara line up produksi ada dua divisi ya, yaitu minibus dan bus. Nah, di sini area produksi minibus, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada banyak Jetbus 5MC dengan menggunakan sasis dari Mitsubishi. Cakep nih, Mitsubishi Fuso ya, teman-teman. Desainnya ini memang kalem dan tak lekang oleh waktu, alias timeless. Jadi mau dilihat di tahun ini atau 10 tahun ke depan, tetap enak dipandang, teman-teman. Kemudian di sini ada armada Jetbus 5 Big Benz. Wah, warnanya mengingatkan saya dengan armada PO Jang Ule ya, teman-teman. Warnanya ini sama. Di sini ada Korois sebagai kepala produksi dari minibus dan ada Mas Ade. Penasaran nggak nih teman-teman, kenapa ya mereka sangat serius melihat armada ini? Cakep ya, Big Benz. Mas Ade, kata-kata Mas, ajak penonton untuk ke Gias. Ojo lali, tanggal 24 Juli nang Gias BSD. Ya, Hall 11 Adiputro, semakin senantiasa tepat. Oh iya, mantap. Nah ini teman-teman, Jetbus 5 Big Benz. Kita lihat ke sana, ada Jetbus 5 Big Jumbo. Dan ke belakang sana itu adalah area trimming minibus, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ya meliput ke arah sana. Nah, sekarang kita akan menuju ke ruang finishing bus aja yuk, teman-teman. Let's go, kita ke finishing bus. Ini dia, ruang finishing bus karoseri Adiputro. Kita langsung disambut oleh armada Jetbus 5 MD yang nantinya akan digunakan sebagai bus operasional PT ASC, Asahi Mas Chemical. Wah, cakep, nambah lagi teman-teman. Kemudian kalau teman-teman lihat bis ini, teman-teman mungkin teringat ya dengan salah satu konten kita yang mereview armada dari PO ini juga, teman-teman. Kira-kira PO apa? Hayo, boleh jawab di kolom komentar. Ini cakep banget warnanya ya. Kemudian ada Jetbus 5 MD lagi, teman-teman, dari ASC. Kemudian ada Jetbus 5 MD lagi. Ini milik PO Hastan Jaya. Nah, ini mediumnya medium long, teman-teman ya. Jadi panjang banget nih, teman-teman. Dan warnanya saya suka. Hitam ketemu pink itu good, cakep banget. Hastan Jaya. Kemudian ada armada milik TVD. Wah, ini kloter selanjutnya ya teman-teman. TVD Jetbus 5 SHD single glass.
Ini ada armada milik Putra Ardia. Wih, anak dari Gapuraning Rahayu nih teman-teman. Salah satu bus legendaris di Ciamis. Nice. Lanjut di sini ada armada Jetbus 5 SHD milik Putri Agung Transport. Warna birunya cakep. Ini by Kusuma Jaya Transport ya teman-teman. Di sebelahnya juga sama, by Kusuma Jaya Transport. Ini milik Sumber Nikmat. Wih, yang ini warnanya kuning. Teman-teman bisa lihat perbedaannya, yang kuning ini di atasnya warna hitam, dan yang ini warna body. Dan yang terakhir di sini ada SBJ Trans, Jetbus 5 MD, medium juga teman-teman. Persiapan dirilis di hari ini. Ada satu tempat yang belum kita explore, yaitu ruang finishing yang ada di sebelah. Yuk kita pindah ke sebelah teman-teman. Ini dia ruang yang terakhir, yaitu ruang finishing sebelah utara. Ada warna-warni bis yang siap dibawa ke acara Gias tahun 2025. Secara tampilan dari luar ini masih kelihatan sama ya teman-teman. Apakah ada perbedaan di bagian interiornya? Silakan teman-teman kunjungi booth Karoseri Adiputro di acara Gias 2025 di ICE BSD City. Nah, ini kita akan lihat satu persatu. Ada Jetbus 5 SHD Dream Coach milik PO X. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau warna pink ini milik PO apa teman-teman. Yang jelas ini SHD. Tingginya 3,85 meter teman-teman. Karena ini Dream Coach, jadi ini varian sleeper dari Karoseri Adiputro. Cakep ya, kudanya warna pink gitu. Kemudian di sini ada armada Jetbus 5 MHD single glass. Nah, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 1623L. Sudah pakai suspensi udara. Putih, bersih. Cakep, kudanya warna abu-abu. Milik PO apa? Apakah ini bisa muat motor? Nah, jawabannya ada di Gias tahun 2025. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD single glass. Ini milik POX. Nah, ini kalau kita lihat warnanya mungkin teman-teman langsung tahu ya, milik POA apa ini. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626L MHD single glass. Dan yang terakhir, ini ada Jetbus 5 SHD single glass. Kalau ini sasisnya adalah Mercedes-Benz OH 1626S. Nah, ini teman-teman. Jadi ini awalnya sasis yang leather frame yang tadi kita lihat di Mondoroko teman-teman. Kemudian untuk suspensinya di-upgrade dari leaf spring menjadi air suspension rakitan Karoseri Adiputro. Wih, banyak ya teman-teman bisnya. Dan ini dia akhir dari video kita kali ini teman-teman. Luar biasa, pokoknya di era krisis seperti ini teman-teman bisa menjadi pahlawan ya untuk dunia otobus dengan selalu naik bus yang tentunya buatan Karoseri Adiputro ya teman-teman. Karena yes, ora Adiputro, ora let's go pokoknya. Wong tulus numpak jetbus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga teman-teman kelak bisa menjadi bagian dari kesuksesan Karoseri Adiputro. Karena kalau teman-teman sukses ya, Karoseri Adiputro juga sukses. Wah, ini kebahagiaan kita bersama ya teman-teman. Dan tentunya kebahagiaan juga untuk para penumpang dari bis kita. Karena kita membuat bis ini kan tentunya untuk dinikmati oleh penumpang. Kalau penumpangnya bahagia, kita antara operator bus dengan karoseri pasti juga akan bahagia. Kuncinya adalah di kebahagiaan kita ya teman-teman. Dan tentunya kita ingin selalu membagikan kebahagiaan ini supaya yang nonton pun juga ikut bahagia. Minimal kalau
belum bisa memiliki bus seperti saya ya, belum bisa punya bus, kita bisa naik bus teman-teman. Dan tentu saja naik bus ini adalah salah satu nikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Kita bisa naik bus dengan sehat ya, bisa melihat penumpang yang turun dengan bahagia juga tiba di tujuan, kemudian bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang-orang tersayang. Wah, fix nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan teman-teman. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya ya teman-teman. Tentunya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro, entah itu minibus, entah itu bis ya, karena Karoseri Adiputro ini nggak hanya bikin double decker gitu ya, tapi juga ada minibusnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya.